Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ibu Tia percaya bahwa adik-adik hari ini tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih online. Kita masih belum bertemu, tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita. Dan mari kita bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang manis, anak-anak semua. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terbukti pada hari ini kami masih boleh bersekolah minggu sekalipun secara online. Tapi kami mau tetap sehati Tuhan dengan teman-teman kami yang ada di rumah. Kami datang pada Tuhan pagi ini, kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami. Terima kasih. Kami mau terus memuji-muji Tuhan, kami mau terus memuliakan Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bahkan di hari-hari yang seperti ini, yang tidak mudah ini, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang memperhatikan kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan akan ibadah yang kami adakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita siapkan hati kita mau angkat satu lagu pujian selaku anak yang setia. Anak yang setia.
Serahkan pada Bu Endang. Shalom anak-anakku semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini. Nah anak-anakku semua, anak-anak yang sudah bisa baca, kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Nah anak-anak semua, kita akan memulai cerita dari Bu Endang. Nah Alkisah, ada keluarga kelinci, ini bapak kelinci, dan ini ibu kelinci. Yang saat ini bapak dan ibu kelinci ini mempunyai 3 orang anak. Yang pertama bernama Kak Keke. Kemudian anak yang kedua bernama Kak Lili. Kemudian anak yang bungsu bernama Cici. Pada suatu hari, bapak kelinci ini berkata kepada anaknya, "Anak-anak, hari ini bapak dan ibu akan pergi keluar rumah." "Ya, mau kemana ya?" "Ini bapak mau pergi mencari makanan karena persediaan makanan hari ini sudah habis." "Ya, aku ikut ya, aku ikut." Ibunya berkata, tidak boleh, kamu tidak boleh pergi, berbahaya." "Bu, aku ikut Bu, aku ikut." "Jangan, kamu tidak boleh pergi, karena di luar sana banyak bahaya yang mengancam kamu." Ibunya berkata, "Anak-anak, ibu dan bapak akan pergi mencari makanan, mencari wortel kesukaan kamu." Cici berkata, "Hore, hore, aku dapat wortel. Asik, senang sekali." Kemudian ibu berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak semua, kamu di rumah sendiri." Nah ini Cici, Keke, mana tadi? Lili kemana Lili? Lili kemana Lili? Lili di bawah ini loh. Ketiga anak ini dapat pesan dari ibunya. "Anak-anak, kamu nanti di rumah menjaga rumah. Kamu Keke, Lili, dan Cici." "Ya Bu, ya." "Kamu nanti di rumah menunggu ibu. Jangan kemana-mana. Kamu jangan pergi kemana-mana. Di luar bahaya loh." "Ya Bu, ore." Akhirnya anak-anak ini, Keke, Lili, dan Cici menunggu di rumah. Seperti anak-anak yang saat ini menunggu di rumah kan? Nah,
Ini bapak dan ibu kelinci ini sedang pergi mencari makanan. Anak-anak tahu makanan kelinci apa kan? Makanan kelinci wortel. Kamu suka wortel kan? Ya, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Bapak dan ibu kelinci pergi ke tengah hutan, menyeberangi hutan. Menyeberang ke tengah hutan mencari makanan. Biasanya bapak dan ibu kelinci ini mencari makanan, mencari wortel seperti ini di padang rumput dekat rumahnya. Tapi ini baru masa panen. Karena masa panen ini penjagaannya lebih ketat. Kenapa? Karena wortel-wortel yang dipanen ini dijaga oleh Pak Tani. Siapapun tidak boleh masuk dan mengambil wortel kesukaan ini. Mereka akan dijual di pasar. Akhirnya kelinci kecil-kecil tadi, Cici, Lili, dan Keke disuruh menunggu di rumah. Lama-kelamaan capek dan bosan. Dan akhirnya Cici berkata, Kak Lili, Kak Keke, ayo bermain dulu, capek aku menunggu ibu. Oke, kita sama-sama bermain, kita memuji Tuhan. Nyanyi apa ya? Oh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kak Lili, Kak Keke, capek Kak, capek. Kenapa Dek? Capek, perutku sakit, lapar. Cici setelah bermain, bernyanyi, menunggu ibunya belum datang, capek, perutnya lapar. Kak, aku lapar, minta makanan Kak. Makananku habis, sudah aku makan tadi. Wortelnya tinggal satu. Ini miliknya Keke sama Lili. Gimana ini? Kalau dimakan Cici, kita bisa lapar loh. Kalau enggak dikasih makan, kasihan Cici. Harus berbagi berkat, Cici kelaparan nanti. Akhirnya Kak Keke berkata, Cici, ya Kak. Ini ada wortel. Wortelnya ini kamu makan, tapi separuh saja. Dimakan separuh, nanti yang separuh kita bagi dua dengan Kak Keke dan Kak Lili. Hore! Aku makan wortel, aku makan wortel, aku makan wortel. Akhirnya Cici ini makan wortel tapi separuh. Kenyang. Terus Kekenya juga makan separuh sama Lili. Nyam. Akhirnya bertiga sudah makan walaupun dibagi-bagi. Setelah itu mereka capek menunggu ibunya pulang. Mana sih ibu enggak pulang-pulang? Mana sih ibu enggak pulang-pulang? Terus lama sekali. Sampai sore hari juga belum nongol ibunya. Mungkin ibu besok pagi ya Kak ya. Enggak, ibu sebentar lagi pulang membawa apa? Oleh-oleh makanan kita, kesukaan kita. Akhirnya ibunya datang. Ibunya datang membawa sebongkok wortel dan sayur. Ibu datang membawa wortel. Aku senang sekali ibu membawa wortel. Hai anak-anakku semua, ini oleh-oleh kesukaan kamu. Senang kan? Senang Bu, senang sekali aku mendapat makanan yang enak-enak. Nah, tadi kamu pergi ke padang enggak mencari makanan? Enggak Bu, aku dilarang Kak Keke mencari makanan di tempatnya Pak Tani Bu. Karena takut ketangkap Pak Tani Bu. Oke, pinter. Nah sekarang kamu sudah mematuhi peraturan dari ibu untuk tidak keluar rumah. Nah sekarang kita akan makan bersama ini wortelnya dengan ayah semua.
Akhirnya keluarga ini, ayah, ibu, makan bersama wortel yang dicari di tengah hutan. Dan keluarga ini sudah taat mentaati firman Tuhan untuk menunggu dan tidak keluar rumah. Nah, seperti juga anak-anakku semua, pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan telah memerintahkan untuk diam di rumah, menanti kedatangan Tuhan, datangnya Roh Kudus. Kita harus sabar menanti kedatangan Tuhan dan datangnya Roh Kudus. Anak-anakku semua, nih gambar dari ini melihat di mana murid-murid Tuhan Yesus yang sedang sabar menunggu datangnya Roh Kudus. Anak-anakku semua, untuk penutup saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dengan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, anak-anak semua, di saat tengah-tengah virus ini, anak-anak harus bersabar, jangan gentar dan jangan gelisah. Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, di mana kami boleh berbagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sebentar mau pulang, lindungilah kami dan jagai kami Tuhan, supaya kami pulang dengan selamat. Bapa, berkati kami Tuhan, supaya kami sabar menanti kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk bertekun menanti datangnya Roh Kudus. Nah, tapi kalau kita yang hidup di zaman sekarang, Roh Kudus sudah berkarya dong ya dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi penghiburan, Roh Kudus memberi pertolongan, dan Roh Kudus yang memberi kemenangan untuk kita. Kita akan menaikkan satu pujian, ku menang, dan kita akan memberikan persembahan. Dalam Tuhan, saya mohon untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat 12 Imam Rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa dan nanti ditutup dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh mengadakan kebaktian, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tanda syukur kami karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang sudah menguatkan kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang menolong kami di dalam kami menghadapi kesulitan, di dalam kami melewati hari-hari yang tidak mudah. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong anak-anak-Mu di rumah. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh anak-anak juga kami semua, orang tua, guru-guru. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan kami bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, bersama-sama bertemu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan kepada Tuhan, ini semua hanya untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan senang kepada kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya.
minggu depan dengan ibadah online sekolah minggu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.